Assalamualaikum bolo konco. Di atas ini ya ada video yang nggak saya juga sendiri nggak tahu apa maksudnya, entah ini menasehati ataupun berkomentar ataupun hanya cuma mencari sensasi kayak gitu ya teman-teman. Seharusnya kalau niatnya menasehati, beliau ya mendatangi yang dituju, bukan berkuar-kuar di media sosial kayak gitu ya teman-teman. Kita tarik ke belakang terlebih dahulu, yang dimana pada zaman dahulu, zamannya Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ya, beliau ini berdakwah menggunakan kebudayaan ataupun tradisi yang beredar di masyarakat, salah satunya Sunan Kalijaga, yang dimana beliau ini berdakwah menggunakan wayang teman-teman. Memang pada saat itu kemunculan wayang menjadi salah satu kontroversi di para kalangan wali itu sendiri, salah satunya Sunan Giri. Yang Sunan Giri ini apa itu mendebat ataupun ya berbeda pandangan ataupun apa ya, kayak saling menasehati lah ya. Kalau di kalangan para wali kan nggak mungkin ya musuh-musuhan, kan itu nggak mungkin. Makanya perdebatan antara Sunan Kalijaga dan Sunan Giri ini ya, yang dimana Sunan Giri ini berpendapat bahwa ini hukumnya haram. Karena apa? Karena menyerupai bentuk manusia, dimana ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, saat keduanya ini memanas perdebatan, datanglah Sunan Kudus, yang dimana beliau memberikan pendapat bahwasanya wayangnya itu supaya dipipihkan ataupun digepengkan ya bolongonco, yang dimana ini untuk menghindari sifat haram tersebut. Nah, kalau kita lihat juga ya, apa itu cara dakwahnya Sunan Kudus ini juga menggunakan cara yang mendekati tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dan ini bisa kita lihat di Masjid Kudus ya, yang dimana di sampingnya itu berdiri Menara Kudus, yang ini coraknya itu hampir kayak candi-candi Hindu ya gitu ya bolo konco. Dan beliau juga saat pada masa itu melarang untuk menyembelih sapi. Karena apa? Karena beliau bertoleransi ya. Jadi mungkin saat ini juga Kudus ya, mungkin yang menyembelih sapi itu jarang, kebanyakan kerbau mungkin ya teman-teman, karena saya juga kurang paham tentang informasi ini. Mungkin tradisi ini juga berkembang sampai saat ini. Nah, mungkin di salah satu majelisnya Gus Ikdam ini, Sabilut Taubah, beliau menggunakan salah satu media dakwah ataupun strategi dakwah yang sudah dicontohkan ataupun sudah dilakukan oleh para wali songo ini ya bolo konco. Dan bisa kita lihat sendiri ya bagaimana hasilnya. Saat ini Indonesia merupakan penduduk Islam terbesar di dunia ini. Ini berkat apa? Berkat dakwahnya para wali songo yang merangkul, bukan memukul. Dan bisa kita lihat juga di majelisnya Gus Ikdam ini ya, di Sabilut Taubah, berapa ribu orang yang hadir, berapa ribu orang yang ikut pengajian di Sabilut Taubah. Ini karena apa? Ya beliau ini emang niatnya sudah baik, jadi mau diapa-apakan itu ya tetap baik. Karena kalau kebaikan itu sudah ada jalannya, itu ya pasti baik ya bolo konco. Ya, jadi bagaimana kita menanggapi video-video seperti di atas ya, kita tarik aja seperti tadi saya itu tarik. Pada zaman dahulu banyak kok kulturalisasi ataupun media-media dakwah yang menggunakan tradisi ataupun kebiasaan ataupun budaya yang sudah berkembang di masyarakat ya bolo konco. Nah, ini juga yang menjadi pandangan di masyarakat bahwa orkes, dangdutan ataupun konser itu menjadi keburukan. Padahal ya, kalau menurut pandangan saya, entah itu orkes, dangdutan, biduan ataupun apapun, itu adalah hiburan ya. Beliau ini adalah pekerja seniman, pekerja hiburan. Jadi yang salah itu bukan merekanya, akan tetapi penontonnya, yang dimana penontonnya ini menyalahgunakan hiburan yang berlebihan sehingga timbullah pemikiran-pemikiran tentang mereka bahwa mereka itu buruk. Kayak gitu ya bolo konco. Aslinya orkesan, dangdutan itu diselenggarakan kalau ada aturan, misal dilarang
minum-minuman keras, dilarang ini, dilarang maka pemikiran-pemikiran yang buruk tentang orkesan ini akan hilang ya bolo konco. Nah, jadi aslinya itu mereka itu pekerja seni ataupun hiburan. Jadi tujuan mereka hanya menghibur. Jadi kalau orkesan itu dipandang buruk, ya yang membuat buruk itu bukan si yang melakukannya, tetapi si penontonnya, karena menyalahgunakan fungsi hiburan tersebut. Tujuan hiburannya menghibur, bukan untuk bermaksiat kayak gitu ya teman-teman. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.